Baik. Saya mulai acaranya. Buat kalian yang belum di-unmute, tolong di-unmute. Tolong di-mute dulu. Dan buat kalian yang mau on kamera, boleh banget. Silakan untuk on kamera. Dan yang belum di-mute, silakan di-mute dulu ya. Oke, saya mulai ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, annyeonghaseyo. Selamat sore menjelang malam semua. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga baik-baik aja ya. Baik. Oke, di sini aku Mani Meriana sebagai host memandu acara webinar kita kali ini. Dan kesempatan kali ini kita akan dapat banyak ilmu yang bermanfaat sesuai dengan tema kita, yaitu sharing experience sukses kuliah di Korea Selatan dengan beasiswa KBSP atau GKS nih. Dengan pembicara kita yang tentunya keren banget, yaitu Kak Imanela Sabatini. Nah, Kak Imanela ini merupakan lulusan dari KGSP, Graduate Program KNU University, dan juga lulusan Korean Language and Culture Universitas Indonesia, serta Social Welfare KNU University. Nah, untuk selanjutnya, acara ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Kanandita. Untuk mempersingkat waktu, silahkan Kanandita, saya serahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pasti kabarnya udah baik ya, soalnya kita bisa gabung di webinar kali ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, acara kali ini disponsori oleh tim INES. Dan juga dengan narasumber yang telah disebutkan tadi, yaitu Kak Emanuela Sabatini, lulusan KGSP Graduate dari Kemen University. Untuk Kak Emanuela, bisa... Halo semuanya. Halo Kak, apa kabar nih? Baik. Apa kabar semua yang ada di sana? Teman-teman semua yang ikut via online. Sebelumnya, terima kasih dulu sudah berpartisipasi buat ikut acara ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya nantinya. Amin. Kak Emanuela ini lagi disibukkan apa nih akhir-akhir ini? Aku boleh langsung perkenalan ini, nggak apa-apa? Ya boleh, silakan. Oke. Ya. Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan sama Mbak Manda sama Mbak Nandita, saya lulusan dari KGSP Graduate, lulusnya tahun lalu. Terus setelah lulus saya dapat magang di salah satu international center di Korea, namanya Gwangju International Center. Setelah selesai, saya kemudian sekarang bekerja di salah satu universitas di Korea, namanya Namseol University, sebagai asisten teacher dan juga International Affairs PIC untuk Indonesia. Gitu. Wah, sangat berarti sekali ya Kak Emanuela ini. Ya, syukur ya dikasih kesempatan untuk kerja juga di Korea gitu. Kak Emanuela ini sebenarnya dulu suka Korea apa karena ada hal suka Korea? Oke. Jadi dulu memang saya ambil jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea UI. Awalnya sebenarnya karena saya suka drama ya. Kalau K-pop saya nggak suka malah. Saya suka nonton drama Korea gitu. Terus habis itu zaman dulu banget waktu saya mau ngambil itu banyak banget orang yang nentang gitu kayak ngapain sih ngambil Korea? Mau jadi apa sih lulusan anak sastra gitu? Yang pasti-pasti aja deh gitu kan. Tapi pengen banget belajar bahasanya, terus nyoba yang SMPTN itu yang semua, akhirnya masuk di UI gitu. Dan ternyata maksudnya keputusan saya untuk ngambil bahasa dan kebudayaan Korea itu benar adanya karena dari mulai saya kuliah pun saya sudah dapat kesempatan untuk seperti freelance kayak gitu untuk menjadi penerjemah. Wah, ternyata
pemikiran orang-orang itu bisa salah juga ya. Karena sastra kan enggak melulu tentang gitu. Nggak tahu sih ya kalau sekarang. Kalau zaman dulu waktu itu kan saya kan 2008 ya, berarti pas lagi nyoba itu kan 2007 ya, nyoba-nyoba itu banyak banget yang kayak apa sih Korea kayak gitu. Tapi malah sekarang booming. Oh iya Kak, ini Kakak mau lanjut ke materinya langsung apa mau gimana? Oke, boleh. Jadi saya setelah, oh ya, mungkin teman-teman semua bisa lihat juga ya di situ perjalanan karir sama pengalaman saya sendiri. Mungkin saya nggak usah jelasin satu persatu, cuma mungkin saya mau sedikit menjelaskan. Kan sekarang saya kerja di Namseoul University kan. Itu Namseoul tuh apa sih? Mungkin banyak yang belum tahu gitu. Jadi mungkin bisa kita lihat videonya Mbak Nandita. Ya, Bisa dilanjut ke next. sebentar Kak. Ya. Sebentar Kak, ini nunggu hostnya yang bisa berganti. Oke. Ya. Mungkin sembari sebelum ganti, mungkin bisa info lagi sih kalau saya. Jadi kalau saya memang tipe anak yang suka berkegiatan. Oh, udah diganti. Ya, oke. Jadi sekarang saya kerja namanya di Namseoul University. Saya nggak tahu deh teman-teman udah pernah dengar kampus ini apa belum. Dia adanya di bawahnya kota Seoul, maksudnya di area Cheonan. Untuk mungkin bisa ditayangkan dulu videonya, Mbak Nandita. Kayaknya masih ada kesalahan deh Kak. Itu tadi kayak nggak bisa dipencet gitu linknya. Oh, ini saya bisa share screen ya ternyata. Bisa kayaknya. Ya bisa Kak. Oh, Boleh di-share screen aja. Maaf Kak, itu videonya lagi disiapkan oleh hostnya, jadi kayaknya kakak nggak bisa share screen deh. oh oke. Sebentar ya, kak lagi disiapkan dulu. Sebelum menunggu videonya disiapkan nih, bisa bergabung di Namseoul University itu gimana ceritanya? Oh, oke. Everything is networking sih. Maksudnya, kalau saya jadi gini, setiap orang itu punya caranya masing-masing sih sebenarnya gitu. Tapi kalau saya kan tadi saya bilang saya suka beraktivitas gitu. Dari saya kecil memang saya suka ikut aktivitas di luar sekolah gitu. Jadi kenalannya jadi banyak, networkingnya juga jadi banyak gitu. Nah, awalnya juga masuk ke kampus ini juga sama sekali nggak ada
kepikiran gitu ya. Cuma salah satu profesor di kampus saya bukan ini sih, bukan pembimbing tesis saya gitu, tapi profesor lain bilang, suara saya nggak kedengeran kah? Di saya kedengeran kok, Kak. Oh, oke. Mungkin sinyal di sana. Oke, jadi um, profesor di salah satu di kampus saya, di kampus Kemyong itu ada yang ngasih tahu ini ada ini nih bukaan gitu, mau coba nggak gitu. Terus ya udah saya coba aja. Memang prosesnya memang lama gitu, dari Desember awal sampai Januari akhir gitu, sampai interviewnya 2 kali kayak gitu gitu. Ya cuma ternyata ya udah diterima gitu. Gitu sih sebenarnya ceritanya. Berarti penting banget ya yang adanya relasi itu berarti. Iya benar. Sebenarnya kalau kita mau nyari-nyari di internet juga banyak sih untuk cara untuk kerja di Korea. Cuma gini, kalau mau kerja di Korea itu memang dia hanya mencari orang yang berkuliah di Korea gitu. Maksudnya beda ya. Maksudnya kalau kan ada dua, satu yang tenaga kerja Indonesia sama yang lulusan kampus ya. Kalau misalnya yang lulusan kampus dia hanya mengambil lulusan kampus dari Korea gitu, baru bisa kerja di Korea kayak gitu sih. Terus ya kebetulan di kampus itu dia juga melihat pengalaman kerja saya gitu kan. Saya juga sudah pernah kerja dulunya di Indonesia dan juga dapat magang juga kan di International Center gitu. Jadi mereka menerima saya gitu sih. Cuma bukan berarti kalau misalnya ada yang mikir, oh berarti harus banget ya beraktivitas sana sini. Ya itu sebenarnya bebas lagi, bebas ke teman-teman sekalian. Cuma ada teman saya yang dia tipenya tipe bikin jurnal, artikel gitu. Itu juga ada gitu. Jadi ada dua tipe anak. Ada tipe anak apa namanya, pelajar luar negeri gitu ya, yang kayak yang ke Korea gitu. Ada yang dia benar-benar belajar tapi dia banyak ngeluarin artikel, jurnal, ikut conference gitu-gitu. Kegiatan sana sini, aktivitas internasional organisasi kayak gitu. Itu sih. Jadi baik lagi ke kalian sukanya gimana. Kalau yang anak-anak laboratorium, terutama yang kayak anak science, pasti kan lebih banyak di lab. Tapi ikutan conference sana sini itu juga bagus. Oh iya. Apa itu dulu juga kakak cantumkan di study plan kakak sebelum apply ke beasiswa ini? Study plan ya? Enggak sih kalau study plan. Di study plan itu lebih beneran tentang ini sih. Saya mau belajar apa gitu selama saya di Korea, saya mau belajar apa kayak gitu sih. Kalau yang kan sekarang ada di section future plan-nya, itu kakak cantumkan nggak kalau mau habis lulus mau kerja di sana juga atau gimana gitu? Sebenarnya gini, future plan itu kan apa yang kamu tulis kemarin dengan apa yang akan terjadi kan sebenarnya bisa saja nggak sama gitu kan ya. Pada saat itu kalau nggak salah saya future plan-nya tuh nulisnya ya saya mau buat sesuatu gitu loh. Jadi kan saya kan S2-nya kan social welfare ya, kesejahteraan sosial gitu. Jadi pengen adain program antara Indonesia dan Korea kayak gitu. Tapi saya nggak bilang deh kayaknya pulang atau enggaknya gitu. Tapi oh udah bisa. Ya, udah bisa. Langsung ke videonya aja kayak nanti dilanjut lagi. Boleh. Iya. Nah, kan Kak, dimulai.
Oke, Kak. Videonya sepertinya sudah selesai ya. Bisa dilanjut. Screen-nya Kurang di-close kedengar. aja. Oh, iya. Iya, jadi itu sekilas tentang kampus yang sekarang saya lagi kerja. Kebetulan juga Namsol University masuk ke dalam salah satu list universitas yang ada di KGSP. Siapa tahu kalau ada teman-teman yang tertarik bisa juga menjadikan Namsol sebagai salah satu tujuan kampus juga bisa kalau ada yang mau via university atau mau via embassy kayak gitu sih. Siapa tahu. Kalau misalnya dia mau tanya-tanya ya boleh nanti tanya-tanya saya DM via IG juga nggak masalah. Kayak gitu. Maaf, ini belum di-close ya? Ya, share screen-nya belum di-close. Maaf nih Kak, tadi sempat buffering karena mungkin sinyalnya lagi jelek kan. Di Indonesia sekarang lagi deras-derasnya hujan, terus banyak daerah yang kena banjir gitu kan. Oh Jadi iya, kadang kita benar. Ya semoga teman-teman di sini nggak ada yang kebanjiran ya rumahnya ya. Ya walaupun kebanjiran pun ya semoga tetap dalam kondisi sehat. amin. Apalagi lagi masih corona kayak gini, ya ampun. Iya. Yeah. Sambil nunggu di close bisa tanya-tanya dulu ya Kak? Boleh, boleh. Okay. Apa sih alasan Kakak milih jurusan dan kampus ini untuk melanjutkan studi ini? Oke. Jadi kan saya kan sudah bekerja di Indonesia kurang lebih 5 tahun dulu di salah satu perusahaan joint venture Indonesia dan Korea gitu kan. Tapi saya pikir kayaknya saya butuh pengetahuan lagi gitu di luar dari penerjemah dan yang administrasi gitu kan. Ya, dan saya memang tertarik juga di bidang sosial karena saya dulu waktu kerja juga sekaligus bertanggung jawab atas CSR, Corporate Social Responsibility gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ngambil kesejahteraan sosial gitu, walaupun beda dengan jurusan S1 saya gitu kan. Dan saya pikir, wah saya harus ambil yang bahasa Korea gitu kan. Kan saya kan S1-nya bahasa Korea. Sorry. Saya satunya bahasa Korea dan kalau S2-nya saya ngambil yang bahasa Inggris itu kayaknya nanti mati gitu bahasa Koreanya saya. Jadi saya sengaja ngambil di Keimyung. Keimyung itu kebetulan juga dia social welfare-nya pakai bahasa Korea gitu. Jadi ya saya ngambil di situ. Kayak gitu sih. Terus S2, saya nggak mau, saya jujur ya kalau mau S2 gitu di luar negeri, saya nggak pengen ngeluarin duit sendiri gitu. Maksudnya kan banyak beasiswa yang, sebenarnya banyak beasiswa, jenis beasiswa di Korea tuh banyak. Tapi yang bisa ngasih full itu kan sebenarnya tertentu ya gitu. Oke, nah kebetulan KGSP ngasihnya tuition juga, maksudnya biaya sekolah juga biaya hidup, jadi saya coba KGSP walaupun ya ini banget ya, KGSP kan banyak yang pengen kayak gitu sih. Iya. Tuh. Ini udah selesai buat presentasinya, sudah bisa dilanjut presentasi dulu Boleh, apa boleh. gimana? Boleh tambahin presentasi ya. Mungkin di presentasi saya seperti yang teman-teman bisa lihat juga di PPT, ada international activities gitu. Tadi kan di depan saya udah bilang kalau saya ini tipe anak yang praktikal gitu. Saya suka beraktivitas gitu. Jadi saya dapatkan pertama memang saya ikut jadi di Korea itu di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Korea, kita punya kelompok tari tradisional Indonesia. Jujur saya pertama kali belajar tari tradisional Indonesia malah di Korea. Itu
Benar-benar ada temen yang bukan, maksudnya ada orang Indonesia yang sudah lama gitu tinggal di sini dari mulai kuliah sampai kerja sekarang, dia bisa tari tradisional dan dia mengajarkan ke orang-orang yang mau ikut belajar gitu. Dan sebelum corona memang kami suka ditampil gitu di acara festival, global festival, atau kalau ada tamu Indonesia yang datang kayak gitu, seperti yang gambar di kiri. Lalu waktu di tahun 2019, kan kalau mungkin ada yang ngikutin berita, itu kan ada Korean Asian Collaborative Summit gitu di Busan di Korea. Itu saya termasuk salah satu representatif untuk mahasiswa bersama 2 orang lainnya. Dan kemudian saya juga kalau misalnya tahu ya mungkin di gambar kanan itu kan ada Bandung UPA ya. Terus saya juga sama beliau ikut kegiatan namanya ASEAN Cafe gitu, kopi ASEA, salah kopi ASEAN. Jadi memang untuk menyambut Collaborative Summit itu pemerintah Korea membuat kayak kopi, kita bisa nyobain kopi gitu dari Asia Tenggara gitu. Nah itu yang di sebelah saya persis Menteri Luar Negeri untuk Korea. Tuh, lalu mungkin kalau yang ada di bawah, selama saya internship di Gwangju, kota lain kan Korea kan nggak cuma Seoul ya, kota lain lah di bawah itu saya juga memperkenalkan Indonesia via YouTube. Ada acaranya gitu, saya memperkenalkan angklung, lalu di sebelah kanan juga di radio. Kemudian selama saya ikut mentoring, saya juga ada seminar kayak gini juga nih, sama kayak gini seminar, sama satu lagi apa namanya, kayak membuat program berbicara bahasa Korea gitu. Jadi yang satu orang Indonesia, yang satu orang luar negeri, orang asing yang bahasa Korea bagus kayak gitu sih. Itu jadi mungkin ya saya mungkin ngerasa gini ya, salah satu juga alasan kenapa saya diterima di kampus yang sekarang saya kerja mungkin karena saya juga sudah mengalami berbagai macam pengalaman international activities ini gitu. Kayak gitu sih. Kalau next ya. Kalau nextnya sih tentang KGSP sih. Iya Kak. Mungkin ini dulu ada yang kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bersama. Oke. Nah kalau soal ini sih yang tadi saya udah bilang, sebenarnya orang-orang kan pada berlomba-lomba hanya fokus ke KGSP gitu. Sebenarnya selain KGSP ada banyak beasiswa loh gitu. Di sini saya juga mau infoin bahwa 100% scholarship, yaitu sekolah beasiswa 100% yang bayar biaya sekolah, sama living cost itu selain KGSP ada juga namanya Art Major Asian Scholarship, AMA. Itu tapi memang difokuskan untuk anak-anak yang seni sama broadcast. Lalu ada Posko TJ Park Foundation, itu dia karena Posko ya, jadi dia kalau nggak salah hanya kayak Yonsei, SKY, pokoknya Seoul, Korea, Yonsei, dan beberapa universitas. Nanti coba dicek aja langsung kalau Posko TJ Park. Sama Hyundai Chungmoo Foundation itu untuk khusus anak-anak teknik. Karena kan Hyundai sendiri kan mobil kan ya. Jadi, dan tahu kan kalau di Indonesia sekarang Hyundai lagi dibuka pabriknya. Itu dia lagi besar-besaran, mulai kalau ada anak teknik di sini bisa ngambil ini ini. Dan satu lagi LPDP, seperti yang kita tahu Indonesia kan juga punya beasiswa ya LPDP, cuma memang kalau LPDP itu nanti kontraknya harus balik ke Indonesia setelah lulus. Gitu. Mungkin itu yang 100% scholarship gitu. Jadi maksud saya tuh gini, boleh kalau misalnya pengen KGSP, cuma nggak hanya KGSP doang loh. KGSP kan memang untuk seluruh jurusan ya. Tapi kalau kamu anak teknik, atau kamu anak art, atau anak kamu seni gitu, kamu bisa nyoba yang lain gitu. Jadi kesempatan yang ada itu dicoba aja kalau menurut saya sih gitu. Lalu ada juga partial scholarship, maksudnya dia cuma yang ngasih beasiswa di biaya sekolah gitu. Kalau misalnya kamu merasa
Aku kayaknya bisa deh bayar uang kehidupan sendiri gitu misalnya contoh ya, atau misalnya di sini nanti, oh sambil kuliah mungkin aku mau sambil kerja ya, tapi kalau misalnya S1 ya, kalau S2 sih sebenarnya agak-agak susah. Nah itu, ada yang namanya professor scholarship gitu. Jadi, kamu akan bekerja di bawahnya profesor, nge-lab dan, ya adain, mmm apa namanya, percobaan-percobaan kayak gitu. Lalu ada kampus scholarship itu biasanya dari nilai kita. Jadi kalau misalnya nilai kita di semester 1 itu A semua, biasanya next semesternya itu kita nggak usah bayar uang sekolah gitu. Atau misalnya kamu punya TOEFL yang di atas, misalnya TOEIC ya, TOEIC di atas 800 gitu, atau kamu punya topik level 5 atau level 6, biasanya itu nggak usah bayar uang sekolah gitu, tapi memang kamu harus bayar uang kehidupan, maksudnya kamu harus bayar living cost kamu kayak gitu. Itu sih yang kira-kira info yang bisa saya kasih tahu tentang beasiswa-beasiswa di Korea. Oh, iya Kak. Jadi habis ini ini kan materinya udah selesai dari Kakak ya. Iya betul. Kita bakal lanjut ke sesi tanya jawab, tapi sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, di sini ada dari tim Ines yang mau memperkenalkan produknya. Oke, untuk tim Ines bisa angkat tangan. Ya, halo. Assalamualaikum. Halo, Mbak. Waalaikumsalam, halo. Iya, terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia webinar untuk beasiswa ke Korea ya Mbak ya. Nggak salah saya ya judulnya nyari ya. Dengan tadi pematerinya juga saya ikuti tadi, sangat menarik. Saya juga punya anak kepengen ya. Nah, terima kasih juga para peserta webinar di malam hari ini. Kenalkan, nama saya Evi dari Ines Kosmetik Medan. Ines adalah kosmetik Indonesia. Kita didirikan di Singosari, Kota Malang, Jawa Timur. Dan berproduksi semenjak tahun 1998. Tentu eksisnya sudah 23 tahun ada di Indonesia. Produk kita terdiri dari skincare, dekoratif, dan body care. Sudah mendapat izin BPOM serta mengantongi sertifikat UI. Tentunya sudah halal. Nah, khususnya wanita Indonesia, mendambakan kulit yang sehat, ideal, dan bebas dari segala permasalahan kulit, Ines mempunyai solusinya. Nah, untuk itu peserta webinar, terutama di malam hari ini, kaum remaja, milenial, ingin mengetahui produk kita lebih banyak, bisa e-commerce di Tokopedia, Shopee, Blibli.com, atau Bukalapak. Dan lebih lengkap lagi, mendownload aplikasi di Play Store My Ines. Di situ banyak produk kita yang akan dipilih oleh kaum milenial. Di situ juga ada ingredient kita, ada paket-paket, ada diskon-diskon untuk permasalahan kulit yang kita hadapi sehari-hari, jenis kulit apa yang cocok untuk kita. Nah, demikianlah dari kata sambutan kakak dari Ines Kosmetik. Semoga webinar pada malam hari ini berjalan sukses dan kita semuanya sehat-sehat selalu. Terima kasih. Wabillahi taufik, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan sukses sekali untuk kita semua ya Mbak. Makasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk promosinya tadi. Jadi untuk kita semua yang tertarik dengan produk Ines ini bisa download tadi di aplikasi My Ines. Juga
bisa beli di e-commerce yang sudah banyak di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Iya, makasih Mbak. Ya, terima kasih. Jadi sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab tentang KGSP ini. Terima kasih Bu tadi sambutannya. Baik, kembali ke Kak Emanuela tadi. Jadi di sini panitia mau ada sesi pertanyaan dulu. Boleh. Untuk peserta webinar bisa bertanya lewat kolom komentar atau nanti bisa tekan stiker yang angkat tangan itu untuk bertanya secara langsung. Jadi pertama-tama pertanyaannya itu, KGS, gimana sih kakak persiapan kakak untuk apply ke beasiswa KGSP ini? Persiapannya. Iya. Oke. Kalau persiapannya sih gini ya. Ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan kan? Yaitu berarti pertama dokumennya pasti. Terus selain dokumen, pokoknya ikutin semua yang disuruh dokumen ya. Misalnya kayak dokumennya dia harus di copy berapa, harus ke notaris, harus ke apa, itu diikutin semuanya ya. Terus kalau misalnya harus dipakai bahasa Inggris, berarti harus ubah bahasa Inggris itu dulu. Gitu maksudnya. Kita bisa menyiapkan yang sesuai menyiapkan dari kita semaksimal mungkin. Nah, sisanya kan kayak surat rekomendasi ya. Surat rekomendasi kan berarti kan 2 dimintanya. Kalau misalnya diminta surat rekomendasi 2, berarti kita pilih misalnya ini anggap aja kalau teman-teman di sini udah S1 berarti dosen. Dosen bisa 2 kalau misalnya belum pernah kerja gitu. Intinya cari surat rekomendasi itu adalah orang yang tahu betul dengan Anda, dengan teman-teman, tapi kalau bisa cari yang punya jabatan gitu. Jadi jangan dosennya, kan dosen ada banyak ya sebenarnya. Bisa dosen pembimbing tesis 1, pembimbing skrip 1 lagi bisa yang ngambil kepala jurusan misalnya kayak gitu. Surat rekomendasi. Jadi maksudnya kalau ingat di Korea itu masih tipe yang kayak jabatan itu penting gitu. Jadi ya dia kenal diri kamu, tapi juga jangan lupa yang satu yang memang punya jabatan gitu. Kalau waktu itu saya kepala jurusan, sama karena saya sudah kerja, jadi tim atasan saya gitu di kantor. Kayak gitu. Itu sih, ini kalau misalnya untuk, oh ya, kalau mungkin yang teman-teman sering bingungin, gimana sih cara nulis esainya gitu. Sebenarnya kalau esai, kita tuh nggak ada yang kayak, kan nggak ada yang ngasih tahu kan dari via NID itu harus gimana nulis esai gitu. Tapi gini aja, kita pikirnya kebalikan. Orang yang mau ngambil kita, misalnya gini, panitia yang mau ngambil kita pasti ngeliatnya dari apa sih? Ini orang beneran mau ke Korea nggak sih? Ini orang worth it nggak sih untuk diambil ke Korea? Ini orang punya daya juang nggak sih? Pasti kan gitu. Jadi dari pemikiran itu kita nulis gitu bahwa kamu beneran mau ke Korea untuk belajar tuh apa gitu. Jadi jangan cuma yang kayak misalnya contoh, kan ada yang kayak saya suka K-pop nih, saya jadi mau belajar ke Korea. Kalau saya mau belajar Korea, itu masih kurang gitu. Kamu harus bikin yang mereka kayak misalnya kamu mau studi plannya tentang teknik gitu, misalnya contoh ya, ini yang misalnya contoh teknik. Sekarang di Indonesia sudah banyak. Kamu lihat Indonesia dan Korea gitu. Harus bisa menghubungkan kedua itu. Misalnya, oh kalau di Indonesia sekarang sedang banyak, kita tuh masih butuh teknologi. Dan ternyata Korea tuh teknologi lebih bagus daripada kita. Ditambah lagi ada banyak perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang di Indonesia gitu. Misalnya apa gitu. Terus saya ingin menjadi salah satu dari situ. Dengan saya belajar ini, teknik apa yang kamu mau ambil di sana? Misalnya teknik apa ya? Teknik apa gitu misalnya berhubungan, nanti saya belajar ini kan di kampus itu juga ada ya jurusannya apa, program studinya apa gitu, apa subjeknya apa. Jadi kalau kamu benar-benar oke, saya mau ambil subjek ini karena saya yakin di subjek ini saya bisa belajar tentang ini apa gitu, nanti akan saya aplikasikan kembali ke Indonesia kalau saya mau ke Indonesia misalnya gitu. Jadi benar-benar jangan cuma yang dari luar doang gitu, tapi tapi kalau mau nulis tulisan yang dalamnya tuh mau apa gitu. Jadi kamu kelihatannya kayak, oh ini anak benar-benar cari tahu loh, dia mau ngambil teknik ini, dan ternyata di teknik ini dia mau belajar ini, dia sudah cari tahu juga jurusannya apa, program apa
kelasnya apa, subjeknya apa kayak gitu misalnya. Contoh. Jadi jangan cuma ya karena saya suka K-pop, saya mau ke Korea, saya mau belajar tentang hubungan internasional saya gitu, titik gitu. Ya, gitu sih. Lebih di deep lagi dalamnya apa gitu. Kayak gitu Iya. sih paling ya. Wow, Ya, sudah tapi banyak. buat kayak yang guideline akhir-akhir ini kan udah dijelasin gitu Kak. Yang di personal statement ada kayak beberapa part yang harus ada di personal statement itu. Terus di study plan juga ada sedikit penjelasan gitu. Buat yang guideline baru. Oh ya, sudah ada ya. Iya. Aku sebenarnya nggak lihat yang terbaru ya. Cuma maksudnya gini, apa yang kamu bikin dibikin aja alurnya, ada alurnya gitu loh. Jadi yang Iya. pertama background-nya apa, nyambung sama study plan-nya apa, dan future-nya apa kayak gitu. Dan jujur aja gitu. Jangan Yang sampai penting nyambung terus jujur gitu kayak. ya, Kan jujur. kita kayak gimana ya? Menjual diri untuk Oh, menjual kalau diri. ya maksudnya Benar, kita menjual diri betul. untuk dapat beasiswa itu kayak gitu. Dibilang menjual diri ya benar. Tapi gimana caranya kamu mau nge-package diri kamu kayak gitu. Ya kalau misalnya kayak bilang, oh saya itu juga ini loh aktif di ini, ya itu boleh disebutkan gitu. Tapi aktif itu nanti apa hubungannya dengan kamu mau apply itu apa gitu. Kontribusinya untuk Korea apa gitu kalau misalnya kamu aktif. Oh iya, baik Kak. Terus lanjut ke keuntungan dari beasiswa PGSP ini apa aja sih Kak? Yang membedakan sama beasiswa yang tadi Kak udah sebutkan tadi. Sebenarnya namanya beasiswa keuntungannya satu ya dapat duit. Kita nggak perlu ngeluarin duit gitu. Cuma kalau mungkin gini, kalau di Korea itu KGSP masih prestis ya. Oh, kalau misalnya kamu mau nge-apply, misal contoh ya kamu mau nge-apply dari setelah KGSP kamu mau nge-apply ke magang atau apa gitu. Itu masih dianggap prestis sih, kayak oh anak KGSP kayak gitu. Terus networkingnya banyak kalau KGSP itu jadinya karena kan untuk teman-teman yang belum bisa bahasa Korea, terutama kan kalau misalnya KGSP kan dimulai dulu dari Korean language ya. Kalau saya waktu itu udah bisa bahasa Korea, jadi nggak ikut Korean language. Jadi kalau di Korean language itu kan kalian benar-benar setahun beradaptasi dengan Korea, belajar bahasa Korea dan kebudayaan, dan punya teman-teman dari berbagai negara gitu. Itu masanya networking banget gitu. Dan kalau beasiswa lain kan nggak pakai itu. Jadi kayak langsung tiba-tiba jebur langsung S2 udah stres deh gitu kan. Jujur ya, maksudnya S2 itu tidak semudah yang kamu pikir gitu kan. Ya kan kita kan kalau yang masih Indonesia kan kayak Korea menyenangkan gitu. Yang saya tampilin di Instagram itu juga cuma yang senang-senang doang gitu. Nah, terus ya kayak gitu itu networkingnya sih. Kalau aku merasa gitu karena selama saya KGSP saya punya teman banyak jadinya untuk yang foreigner itu pertama. Ya dan orang pasti kayak oh KGSP loh, KGSP kan dari government Korea gitu. Sedangkan orang Korea sendiri aja dapat beasiswa dari negara sendiri aja nggak gampang gitu. Sedangkan Indonesia kalau nggak salah yang sekarang ini Indonesia berapa puluh ya? Lebih dari Iya, 50 ya? 60 kalau nggak salah Kak buat yang graduate. Tanya lagi kayak gini, pengalaman yang paling berkesan pas kuliah di Korea itu kayak apa? Semua pengalaman berkesan sih. Iya Semua kayak pengalaman berkesan. Tapi mungkin kalau saya ini berkesan sekaligus menyedihkan sekaligus bukan menyedihkan sih sekaligus apa ya bertantangan ya. Kalau buat saya sendiri nulis tesis itu berkesan tapi juga saya nangis, saya juga struggling gitu. Kan kalau orang kan cuma taunya yang senang-senang ya. Saya ini juga ya. Maksudnya kalau pada saat kita terakhir nulis tesis gitu itu kan kita menulis bukan dengan bahasa kita sendiri gitu kan, dengan bahasa
asing gitu. Entah yang kalau nulis bahasa Inggris ya bahasa Inggris, kalau saya kebetulan nulis dalam bahasa Korea gitu. Jadi gimana kamu dan dosen pembimbing itu gimana menyatukan pemikiran gitu. Itu tapi juga begitu prosesnya benar-benar ngebuat saya belajar banget. Ya kalau namanya cuma kelas doang kan cuma dengerin nggak masalah ya, dengerin bikin bikin tugas gitu ya. Cuma kalau tesis kan benar-benar apa yang kita pikirin, kita baca banyak, kita harus research banyak. Tapi setelahnya sangat ini banget sih, kayak wah aku bisa loh nulis tesis kayak gitu. Jadi aku sebenarnya gini, S2 di Korea pun gak nulis tesis nggak apa-apa, itu ada ininya gitu. Apalagi kalau anak-anak yang lab biasanya dia nggak nulis. Cuma saran saya jika kamu sudah meyakinkan diri untuk S2, kenapa tidak tulis tesis? Apalagi yang suka nulis jurnal, kenapa tidak bikin jurnal kayak gitu. Kalau di sana pas kuliah S2 itu pernah ikut kayak ekstrakurikuler gitu gak Kak? Atau klub atau organisasi gitu? Ya kayak tadi sih sebenarnya kegiatan-kegiatan aku. Kalau kayak S1 kan kita ada yang kayak himpunan-himpunan gitu ya, tapi kalau S2 nggak ada. Berarti Ada kalau S2 lebih fokus sama pelajarannya gitu. ya kalau nih ya, gini, S1 sama S2 aja kan udah beda ya. Kalau misalnya yang S2 di Indonesia pun juga beda kan. Maksudnya S2 itu udah bukan lagi yang kayak masa-masa S1 yang bisa ikut himpunan, bisa ikut himpunan di ini ya, kampus ya maksudnya ya. Atau ikut ekstrakurikuler gitu. Kalau saya sih ngerasanya, kalau saya pribadi sih nggak bisa ya. Gitu. Apalagi kalau anak S1 kan umurnya udah beda dengan anak S2. Gitu. Tapi kalau kamu mau ikut yang kayak perkumpulan mahasiswa Indonesia di Korea, itu nggak apa-apa. Karena isinya anak Indonesia semua juga. Maksudnya secara ini masih, secara kita waktu atau gimana masih bisa saling inilah toleransi gitu. Tapi kalau misalnya ikut yang himpunan di dalam kampus sih saya enggak sih. Paling kalau mau ikutan di luar-luar aja kayak tadi saya ikutan sana sini gitu. Mungkin jadi ada yang tanya gini, lah tuh gimana tuh Kak caranya bisa ikutan macam-macam kegiatan kayak gitu? Networking sih kalau aku. Jadi selama di Korea ya kan tadi aku anak KGSP, jadi punya kayak grup sendiri KGSP. Baik di Facebook ataupun di Katok kayak gitu. Terus aku anak Kemyong, ada lagi tuh ini. Terus Wegugin itu juga ada lagi tuh kayak gitu. Misalnya contoh ya, kalau Wegugin tergantung sih ya. Dan dari situ-situ kegiatan demi kegiatan yang aku laluin atau grup-grup yang aku laluin itu biasanya ada aja yang sharing. Ini ada ini nih gitu. Ini ada misalnya contoh ya, ini ada jalan-jalan ke museum nih. Wegugin mau nggak gitu. Dari situ aku ikut kegiatan satu, ketemu teman lagi, dapat lagi info yang lain. Kayak gitu sih aku selama ini caranya. Gitu. Yang kalau kayak yang, tapi kalau yang kayak yang kemarin yang acara gede itu yang tadi ada Bandung Pas Gala, itu sih memang aku follow ininya ya. Jadi ada beberapa kayak center gitu yang contohnya kalau yang tadi acaranya kan dari ASEAN Korean Center ya, itu memang aku follow IG-nya, aku ikutin. Terus dia kalau ada kayak contoh, dia kan suka ada competition atau ada kayak kegiatan workshop gitu, aku cobain aja gitu. Mau masuk atau enggaknya, proses nyobain itu, interview itu juga belajar sih buat aku. Kayak gitu. Ya kalau ada juga yang aku nggak masuk ya ada gitu. Tapi kan semuanya belajar. Oh kita tahu. Oh ini kalau kayak gini interviewnya, kalau di sini interviewnya kayak gini. Kalau di sini dia harus ngumpulin. Pasti semua tuh pertama esai. Jadi aku lama-lama jadi kayak oh nulis esai itu kayak gini gitu. Practice make perfect lah ya gitu. Ya, baik Kak. Sekarang beralih ke pertanyaan dari kolom komentar, kayaknya udah banyak banget. Maaf ya, banyak banget. Dan ini untuk mempersingkat waktu, kayaknya kita cuma beberapa. Nanti kalau ada yang belum terjawab, bisa menghubungi kakaknya lewat IG ya Kak. Oke, saya sekalian tulis IG-nya ya. Ini kakak yang pilih pertanyaannya apa gimana? Silakan aja kamu yang pilih, mau yang mana. Oh ya Kak. Sebentar.
yang tadi ada pertanyaan, kenapa kakak pilih Keimyang University? Terus apa sih keunggulannya dibanding universitas-universitas lain yang ada di Korea? Kayak mungkin kenapa nggak pilih SKY gitu? Terus Kalau aku dari awal ini sih, SKY itu kan peminatnya banyak. Dari awal aku udah kayak nggak usah lah, tahu diri lah gitu. Tapi ya kalau kalian mau embassy ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau embassy kan 3 kan. Kalau aku tuh university track. Terus aku ini sih, kan aku mau ngambil jurusan kesejahteraan sosial kan. Aku cari di internet kayak peringkat kesejahteraan sosial, jurusan kesejahteraan sosial di Korea gitu. Nah, si Keimyang masuk ke dalam peringkat atas gitu. Jadi itu juga masih dicari sih gitu. kalau apa ya, memaksimalkan di SI, kalau kita tuh nggak punya sertif bahasa gitu gimana? Kan sertif bahasanya opsional tuh. Tapi Gimana? Inggris ada kan? Jadi kalau untuk daftar KGSP itu kalau nggak Inggris atau Korea bahasanya gitu. Kalau misalnya kalian mau sertifikasinya bahasa Inggris ya nggak apa-apa, tapi ya bahasa Inggris ya juga harus yang tinggi ya. Maksudnya kalau kayak TOEIC contoh misalnya di atas 800 gitu. Tapi nggak tahu sih saya ada berapa kan itunya di guideline-nya minimal berapa? Kalau yang di guideline yang general tuh sertifikat bahasanya itu opsional, Kak. Baru dari ke universitasnya langsung kan ada peraturan dari universitasnya sendiri gitu. Oh ya berarti itu. Cuma kalau secara logika gini ya, kamu mau kuliah di luar negeri, terus nggak ada sertifikat bahasa sama sekali. Terus orang itu percaya dari mana kamu bisa hidup di luar negeri gitu aja sih logikanya. Soalnya kamu selain Korea bahasa Inggris gitu kan. Terus nanti kalau nggak bisa gimana kamu bisa hidup ngobrol sama orang, nanya-nanya kayak gitu. At least kamu ada sertifikat Inggris. Nggak ada Korea nggak apa-apa. Karena kan nanti belajar juga di Korean language gitu. Iya. Jadi bisa dimaksimalkan lah ya sebelum daftar itu belajar dulu gitu. Inggris tuh banyak kan ini TOEFL sama itu kan banyak ujian ya kan? Iya. Ini ada yang tanya, apakah beasiswa ini tuh ada yang langsung bisa jadi PNS gak, Kak? PNS ya nyoba sendiri PNS. Berarti tidak berhubungan sama sekali? Enggak, PNS itu kan ya kita harus nyoba di calon CPNS itu kan. Apalagi kalau nyoba PNS di Korea ya enggak lah. PNS Korea enggak ada yang jadi PNS deh di sini. Kalau nilai IPK-nya turun tuh beasiswanya dicabut gak, Kak? Sampai dengan saat ini sih saya belum pernah melihat teman-teman yang IPK-nya jelek sih. Kan minimal B ya dapatnya. Iya. Tapi saya nggak pernah sih ngelihat yang ini. Nggak tahu ya, saya ngelihat teman-teman semua yang anak KGSP tuh anaknya pada rajin. Nggak ada yang itu, jadi nggak tahu deh kalau yang itu. Harusnya sih dia dikasih peringatan sih setahu saya. Iya, Kak. Terus ini ada yang kayak juga, apa sih perbedaannya jurusan sastra dan budaya Korea di Korea sendiri dan di Indonesia? Dan boleh dibantu memberikan tips and triknya untuk kami yang berencana mengambil S1 jurusan sastra dan budaya Korea di Korea itu sendiri. Tapi kakaknya kan udah ambil prodi jurusan sastra. Saya nggak ngambil. Itu dia mau Mbak Ica ini dia mau ngambil S2-nya, S2 atau S1 ya? Kalau S2, aku harus pakai bahasa Korea deh. Maksudnya gini, kalau mau ngambil S2 bahasa Korea or ya tadi sastra Korea, itu sudah pasti kita harus sudah bisa bahasa Korea pertama. Karena masuk ke situ udah nggak belajar lagi bahasa, itu bener-bener udah belajar yang kayak gimana sih bahasa itu, bagaimana sih A I U E O-nya Korea itu dilafalkan dari mana yang dia keluar. Misalnya contoh A itu lidahnya di mana, udah kayak gitu, udah teknis banget. Terus ya gitu, pokoknya udah bukan belajar lagi bahasa Korea, gana, darama gitu udah bukan. Jadi
Mbak Ica kalau misalnya memang ternyata mau ngambil jurusan bahasa Korea itu kemungkinan besar sudah harus punya topik dulu. Ya, Kak. Terus ini juga ada kesempatan buat tes topik itu cuma 2 kali dalam setahun. Nah, itu Betul. udah les, tapi tidak dapat kesempatan buat tes topik itu. Kalau bisa Heeh. diberikan sertifikat lesnya aja gitu. Jadi gini, kalau untuk bahasa Korea itu kan sebenarnya bukan yang menjadi penting ya untuk maksudnya kalau misalnya kamu bisa bahasa Korea itu menjadi nilai plus tapi tidak diharuskan masukin. Nah, kalau misalnya sudah ikut les disertakan aja nggak apa-apa. Sambil Maksudnya at least sebagai kayak logikanya oh nih anak juga udah pernah les loh kayak gitu. Tapi ya memang tidak akan berpengaruh sama ini ya, tetap akan Korean language lagi kalau kayak gitu. Kalau nggak ada topik biasanya. iya, Kak. Terus ini ada yang tanya untuk pengajuan beasiswa S2, apakah wajib harus mempunyai pengalaman bekerja selama 2 tahun, terus kira-kira batas usia untuk pengajuan beasiswa S2 berapa tahun? Semisal lulus dari strata 1 udah lama dan udah tidak aktif dalam kegiatan organisasi, apakah masih ada kemungkinan untuk bisa diterima beasiswa S2? Sebenarnya itu udah ada di guideline nggak sih, Kak, untuk Iya, umur kalau itu? untuk umur sudah ada. Terus kalau misalnya untuk tadi, apa namanya, bisa nggak sih itu S2 bisa-bisa aja. Coba-cobain aja. Cuma kalau untuk kemungkinan masuk ya itu kembali lagi ke gimana kamu nulis esai gitu. Nulis ininya. Itu aja sih. Kayaknya ini itu apa udah dari pertanyaan yang di kolom komentar. Apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Masih ada waktu 4 menit sebelum kita akhiri sesi tanya jawab ini. Oh, ini ada yang nanya, apakah selalu KGSP atau beasiswa lainnya kita wajib bekerja di Korea atau bebas memilih? Tidak. Jadi KGSP itu tidak terikat. Setelah lulus mau pulang boleh, mau stay di Korea boleh. Ya tinggal visanya aja. Maksudnya gini, setelah kamu lulus dari KGSP, visa itu berakhir. Jadi kalau kamu mau tetap stay di Korea, berarti kamu harus melanjutkan visa sendiri gitu. Itu yang mungkin harus bayar sendiri kayak gitu. Tapi kalau kamu mau pulang, ya silakan pulang. Pokoknya tidak ada kontrak seperti LPDP. Iya, Kak. Terus kalau boleh tahu tuh biaya buat persiapan apply-nya tuh berapa, Kak? Kisaran harganya. Lupa ya. Itu ini lagi nggak sih sebenarnya baik lagi yang kamu mau persiapkan apa gitu. Ya pasti administrasi ngirim-ngirim ini notaris-notaris kayak gitu nggak sih? Kalau interviewnya itu lewat telepon nggak, Kak? Telepon Ini via video call. Video call. Karena dia mau tahu mukamu kan juga kayak Itu yang interview 1 orang apa lebih, Kak? kalau saya kan university track ya. University track itu biasanya langsung usernya 1 orang. Tapi kalau embassy beda lagi ya. Kalau embassy saya kurang tahu ya. Gitu. Embassy setahu saya sih kayaknya 3 orang deh nanyain. Kakak dulu pakai itu yang katanya University kan track. itu apa ya? Rekomendasi dari dosen yang udah ada di Korea di profesornya. Itu pakai gitu gak, Kak? Enggak, kalau saya pakai dosen saya waktu S1. Enggak pakai yang rekomendasi dari Koreanya. Tidak, enggak. Saya jadi dari dosen. Jadi saya memang ngambil orang yang memang mengenal saya gitu. Satu, dosen saya sendiri waktu S1, kepala jurusan. Yang kedua, atasan saya selama bekerja gitu. Jadi dosen saya itu mengambil dari sisi akademik saya, sedangkan atasan saya bekerja mengambil dari sisi apa ya? Cara saya bekerja berinteraksi sama orang dan bagaimana mindset saya kayak gitu. Berarti Kan kalau soalnya itu 2 recommendation letter itu beda isi ya, Kak? Kayak satu akademik, satu non akademik gitu. nggak harus gitu sih sebenarnya. Cuma saya kan gini, saya sudah bekerja gitu. Maksudnya
kalau teman-teman yang dari S1 mau langsung S2 kan belum pernah bekerja. Jadi nggak apa-apa kalau dua-duanya dari dosen. Tapi kalau saya kan sudah pernah bekerja. Jadi apa sih yang bisa, maksudnya saya juga harus menjual diri saya gitu loh. Kalau bedanya sama teman-teman yang sudah S1 berarti kan, oh saya udah punya pengalaman kerja gitu. Jadi makanya kenapa saya minta atasan saya yang kedua gitu, yang bisa menilai saya dari segi itu gitu. Jadi mereka teman-teman mereka panitia KGSP bisa melihat bahwa saya punya daya juang gitu. Saya walaupun saya sudah lama lulus dari S1 gitu, tapi saya masih worth it gitu untuk melanjutkan ke S2 kayak gitu sih. Ini ada yang nanya ya, kalau ada yang apply beasiswa boleh apa gini. Jadi pada saat apply beasiswa KGSP sebenarnya nggak boleh apply yang lain sampai pengumuman ya gitu. Pengumuman apa ya, Kak? Kan maksudnya gini, kan KGSP kan Maret ini kan, pengumumannya kan nanti Juli ya kan ya, Juli ya. Ya udah tunggu aja gitu, nanti kalau misalnya mau nge-apply beasiswa lain ya after itu gitu. Takutnya cuma gini aja, misalnya kamu nge-apply KGSP terus kan ada universitas 3 tuh atau enggak satu universitas kan, kirim ke situ, terus apply beasiswa lain dengan misalnya contoh tadi yang ada Hyundai sama TJ Park gitu, tapi universitasnya juga sama, ini ntar kayak kok ini saya dapat 2 beasiswa gitu, mendingan tunggu aja. Baik, Kak, itu tadi jadi itu ya, apa, saya tanya jawab terakhir kita, karena waktunya udah lumayan malam, mungkin ada yang mau mengerjakan tugas besok Senin. Iya. Jadi kita mau lanjut ke acara door prize habis ini. Wow. Yang bakal disampaikan oleh panitia. Sebelumnya terima kasih Kak udah mau sharing sama kita tentang KGSP, terus ada beasiswa lain juga, terus trik esai. Semoga bermanfaat buat kita nantinya. Jual gimana cara kamu menjual diri kamu, itu yang penting. Secara positif ya maksudnya. Ya Kak, terima kasih. Sekarang saya serahkan ke panitia untuk memulai sesi door prize-nya. Ini sebenarnya di acara door prize. Sebentar. Sebentar ya. Oh iya. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan itu seputar Korea ya pastinya. Dan ini saya akan mulai untuk pertanyaan pertama, yaitu apa nama tempat wisata yang sering muncul di dalam K-drama? Yang bisa jawab bisa angkat tangan. Ini untuk Kak Aziza. Iya, bisa di-unmute suaranya. Namsan Tower. Iya. Kak Emanuela, bisa dikoreksi nggak apa benar jawabannya itu Namsan Tower? Namsan Tower benar kok. Ya kenapa sih kok Namsan Tower tuh sering banget keluar di K-drama? Oh iya, ini aku ya jelasin ya. Oh, Namsan Tower itu kayak ya namanya juga tower ya. Jadi Seoul
Seoul itu kan sampai sekarang masih ya ibu kota. Jadi di situ ada Namsan Tower, ada yang tinggi, terus ini tempat kapal-kapal pada datang. Ada ini apa namanya? Gembok Cinta. Ya jadi sering dipakai buat syuting K-drama dong. Ikonik banget ya Kak, Ramson Tower ini. Ya maksudnya cocok untuk buat ngedate. Kebetulan kan K-drama kan tentang pasangan kan biasanya gitu. Jadi cocok. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 2, yaitu Festival Korea yang sudah ada sejak tahun 1948 yang diadakan setiap bulan Juli yang berjalan selama 2 minggu dinamakan festival apa? Yang bisa jawab, boleh angkat tangan. Ayo, ada yang ingin jawab? Nanti untuk Kak Azizah tadi bakal dikasih form ya untuk ngisi alamatnya. Boleh jawab lewat langsung ya, biar lebih enak gitu. Ini banyak yang Cusok jawab, mungkin. tapi jawabannya sebenarnya bukan cusok. Oke, bisa Silakan dicoba Kak lagi. Dwi yang angkat tangan. Kak, siapa yang angkat tangan tadi? Kak Dwi tadi. Kak Dwi. Bisa dibuka kameranya sama di-unmute. Solal bukan, Kak? Kalau Solal bukan, jawabannya bukan Solal. Kan Solal itu kayak Imlek ya, kalau nggak salah. Tahun baru. Ini, Kak Nuril Alfrilia. Boleh dibuka kameranya. Nuril, Kak Nuril Alfrilia. Ya, saya ada Lotus Festival atau Boyo Sedong. Apa Kak? Boleh diulang? Boyo Sedong atau Lotus Festival. Boyo Sedong. Lotus Festival. Kurang tepat, soalnya bisa dicari lagi. Bener, awalnya Boryong, tapi belakangnya bukan Lotus Festival. Bisa dicoba lagi lainnya. Boryong Mood Festival. Iya Kak, Aprili Nita Le. Bener, jawabannya adalah Boryong Mood atau Festival Lumpur. Gimana Kak Emanuela? Apa tahu juga masalah ini? Iya. Sebenarnya kalau dari pertanyaan aku bingung sih awalnya, tapi kalau Boryong ya aku tahu. Itu tapi kalau corona sekarang nggak ada ya. Jadi dia memang festival lumpur, jadi semua orang pada main lumpur-lumpuran gitu ya untuk memperbaiki ini sih sebenarnya kan. Kalau selama winter kan kita pakai bajunya ketutup terus kan, terus pakai hitek tuh yang apa sih pokoknya yang panas gitu. Jadi badan tuh kayaknya pada banyak kayak jerawat-jerawat kayak gitu. Jadi dengan festival lumpur ini jadi kayak ngebersihin lagi badannya kayak gitu sih. Apa Kakak pernah ikut festival ini sebelumnya? Pernah tapi tahun dulu banget. Waktu sebelum corona. Pertama kali saya datang ke Korea. Corona mungkin udah nggak ada ya? Kenapa gimana? Kalau sekarang kan lagi COVID gitu. Iya, udah. sekarang nggak ada. Oke, dulu ada, masih ada. Oke, lanjut. Tapi rame banget, isinya foreigner banyak. Pertanyaan yang ketiga yaitu nama lokal Korea Selatan atau nama Korea dari Korea Selatan belum pakai Hangulnya itu apa? Kalau bisa jawab silakan angkat tangan kayak tadi. Jawab lewat langsung ya biar enggak apa ya. Hangguk. Sebentar ya Kak. Yang udah jawab itu beri kesempatan buat yang lain untuk jawab ya. Ini untuk Korea Selatannya. Hangguk. Siapa yang tadi jawab Hangguk? Kak, siapa tadi ya? Saya tadi Hangguk. Oh iya, Kak Rafifah Hangguk. Apa itu Kak? Kepanjangan dari Hangguk. Apa ya? Kalau Hangguk kurang tepat sedikit lagi. Almira Dehan Mingguk. Hai. Ya. Jadi
Yang benar, ya kayak itu kurang benar. Jadi yang lebih tepatnya adalah Dahan Minggu. Almira, Yang biasa disingkatnya jadi Hanguk gitu. Emang lebih terkenalnya kan Hanguk ya. Jadi gitu. Terus pertanyaan yang keempat yaitu di Korea kota Busan termasuk dalam kota apa? Kota Busan itu kan ada kota-kota tuh di Korea. Ada kota teknologi atau apa gitu. Lah kota Busan ini termasuk ke dalam kota apa sih di Korea? Itu ke Anan tadi yang ke tangan tuh. Kak Hanan? Anan. Ya boleh dijawab Kak Hanan. Hanan. Kak Hanan. Apa? Tidak ada yang mau jawab nih. Kota metropolitan bukan? Iya betul. Kota metropolitan. Kak Syaka. Oke. Untuk jawab yang nomor 3, Anan P. Maaf Kak, lupa di lower hand. Tadi mau jawab yang nomor 3. Iya, tadi kan cepet-cepetan ya. Jadi, untuk pertanyaan yang terakhir ini, bukan pertanyaan sih sebenarnya. Kalian bisa post di IG ya, sambil tag Kak Emanuela sama Hangulku with me tentang apa sih isi dari webinar kali ini, terus pelajaran apa yang bisa kalian dapat setelah ikut webinar kali ini. Dan nanti bisa diseleksi sama panitia dan bisa diinfokan lewat direct message untuk pemenangnya. Oke, saya sampai di sini ya. Door prize-nya udah selesai. Untuk berita lebih lanjutnya nanti diinfokan di grup. Lalu saya sebagai moderator di sini mohon maaf kalau ada kesalahan, kurang lebihnya saya sudah mempersembahkan yang terbaik dan terima kasih untuk Kak Emanuela sudah mau bergabung di sini menyampaikan info dan materinya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di webinar ini. Semoga kita bisa bertemu di webinar-webinar yang akan datang. Dan sebelum diakhiri, kita akan foto dulu, bisa dinyalakan kameranya, biar kita bisa foto bareng buat dokumentasi. Terima kasih juga loh Mbak Nandita dan panitia dari Hangul Come With Me yang sudah menginvite saya untuk jadi pembicara hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir juga ikutan. Mohon maaf kalau saya ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa DM di IG saya. Mungkin agak sedikit slow respon tapi mohon dimaklumi ya. Iya. Oke, apa semua udah dibuka kameranya? Saya cek dulu ya. Kayaknya udah semua. Dan ini ada beberapa banyak yang belum buka kamera, bisa dibuka dulu buat dokumentasi. Iya, silakan Kak Manda untuk difoto atau di screenshot ya karena kita lewat webinar. Kak Meriana mungkin bisa dibantu screenshotnya. Boleh kita pose dulu ya. 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, untuk sesi fotonya sudah selesai. Sekarang untuk penutupannya, saya serahkan kepada host untuk menutup acara ini. Terima kasih. Baik, banyak banget ya tadi informasi yang disampaikan yang tentunya bermanfaat. Dan tadi acaranya keren banget. Makasih banyak untuk Kak Emanuela atas waktunya sudah diluangkan dan juga hal-hal positif tadi yang sudah disampaikan. Terima kasih juga untuk para peserta yang hadir malam ini. Semoga ilmu-ilmu tadi bisa kita memanfaatkan dan bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian yang ingin melanjutkan studi S2-nya di Korea.
Semoga intinya materi tadi bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dan juga menjadi penunjang untuk pengembangan diri kita ini ke depannya lebih baik lagi. Dan mohon maaf jika tadi banyak kesalahan, gangguan, ataupun kendala teknis. Semoga ke depannya kami dapat menjalankan acara lebih baik lagi. Dan sekian dari saya sebagai host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Sukses ya untuk kita, Mbak. Ya, Makasih. Semangat semua. ya, terima kasih semuanya. Bisa boleh meninggalkan room kalau sudah selesai. Terima kasih. Mohon izin live ya, Dek. Makasih. Iya.